Halo Bapak Ibu, ya seperti biasa kita kembali lagi di channel YouTube saya di GenUID. Ya, seperti biasa kita akan membahas pergerakan indeks kita maupun saham-saham yang sudah saya rekomendasikan, yaitu beli sore untuk dijual besoknya. Yang biasa saya share di grup umum saya di grup Telegram pemahaman saham. Bagi yang mau join, silakan klik link yang ada di deskripsi maupun ketik saja pemahaman saham, nanti akan muncul grup saya ya. Terus setiap sore saya memberikan menu buy close, disclaimer on ya. Plannya saya akan berikan di setiap sore di YouTube saya seperti ini. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu indeks kita. Ya, naiknya lumayan kenceng, 2% lebih ya. Lumayan tinggi. Apakah dia akan langsung bullish? Kita lihat dulu. Bentar. Menurut saya dia akan uji dulu ke 6.000. Bentar. 6.450 sampai 6.500. Kalau tidak kuat, dia akan kembali tes ke 62, 6260 ya sampai 6.300 ya. Posisinya sekarang indeks kita sedang fase bullish ya. Bisa dikonfirmasi atau bisa dikatakan indeks kita dalam fase bullish untuk sekarang ya. Untuk sekarang dia sudah break ya, sudah break dari area sideways dia selama ya 2 bulanan ya. Kalau nggak salah dia sudah break, tapi mungkin dia akan kembali buat sideways dulu di atas ya sebelum dia akan lanjut terbang. Karena eh, lebih aman dia buat base dulu lah ya. Lebih jadi nggak perlu naik tinggi tiba-tiba anjloknya dalam. Itu lebih riskan ya, lebih berbahaya. Kalau teman-teman yang sudah euforia berlebihan, main HK-HK saja di pucuk, tiba-tiba dibanting, ya itu akan panik sendiri ya. Ya semoga indeks kita masih polanya, harapan saya dia sideways dulu ya. Sideways dulu. Apakah gap ini akan dilupakan? Mungkin saja dilupakan ya. Mungkin saja dilupakan. Kita lihat saja polanya besok seperti apa, tapi kemungkinan dia paling tidak dia akan sideways dulu. Kalau menurut saya dia kalau akan lanjut naik 1%, 2% lagi ya kecepatan menurut saya terlalu cepat. Naiknya terlalu cepat. Jadi kurang menarik jadinya. Ya, ini santai-santai dulu ya. Kalau bisa seperti itu. Paling tidak dia sideways dulu ya di atas. Biar tidak terlalu polanya tidak terlalu menukik ke atas. Ya terlalu tajam menukik ke atas, tiba-tiba turunnya juga bisa cukup tajam kalau polanya seperti itu. Tapi menurut saya dia akan tes dulu resisten. Kalau tidak kuat akan buat support barunya. Ya, support uptrendnya untuk indeks kita. Oke, kita lanjut ke saham-saham menu buy close yang saya berikan kemarin, yaitu BWPT. Yang beli kemarin, jual hari ini. Kita lihat ya naik lumayan, ya naik lumayan. Kita beli di 98, naiknya sampai eh, ya 10%. Ya sudah lebih dari cukup ya. Dalam satu hari Anda bisa cuan 10% ya. Target saya cuma 2-3%. Ya Anda sudah lebih dari cukup. Dan kemarinnya lagi kan sempat saya berikan menu buy close Asri. Asri itu harusnya saya semalam kemarin sudah saya bilangkan kita beli di sini ya. Tanggal 4 pas semalamnya nggak naik, hari ini sudah naik lebih dari cukup ya. Sudah cuan lebih dari cukup. Ya sekitar ya lumayan lah 2%. Ya hampir 194. Ya sekitar 2% ya. Ya sudah lebih dari cukup. Anda tidak perlu jual rugi tapi Anda bisa jual untung ya untuk Asri. Kalau teman-teman mau tahu cara analisanya seperti apa, silahkan ikut online class ya. Jadi tidak asal nebak-nebak saja apakah saham ini masih bagus, apakah saham ini layak di hold, itu nanti akan dijelaskan di online class. Oke, saya lanjut ke saham yang sudah saya berikan hari ini.
Itu BRIS. Ya, semoga besok lanjut ya, naik. Kita lihat BRIS ya. Menurut saya BRIS cukup menarik, dia baru menuki ke atas, tapi dia ada sedikit resisten di 2040, 2050. Ya, jual saja di bawah itu. Teman-teman bisa jual di 2230, 2240. Silahkan jualan untuk TP1-nya. Ya, batas aman dia kalau buat saya, kalau teman-teman di atas 2150, saham ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau memang mau stop loss saja di bawah 2150 ataupun di bawah 2100 ya. Kalau saya akan stop loss di bawah 2100 untuk saya sendiri ya. Kalau teman-teman tidak mau terlalu resiko terlalu dalam, ya stop loss saja di bawah 2150. Kita lihat kalau naik akan ke, kalau jebol 2150, 2250-nya potensi untuk ke 2300 sampai 2400-an ya untuk BRIS. Ya, semoga dia lanjut naik ya untuk BRIS karena polanya sudah mulai menukik ke atas, baru mulai. Jadi intinya batas aman di 2150 sampai 2100 ya. Silakan dibuat plan sendiri, kalau tidak mau terlalu dalam ya buang saja di bawah 2150 kalau tidak mau jualan. Tapi kalau mau di hold, masih layak di hold selama dijaga di 2100 ya untuk BRIS. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Pertama AGII. Bentar. AGII. Sudah kembali menukik ke bawah. Tidak mampu jebol. Resisten di 6130. Dia akan tes support kembali paling tidak ke mungkin ke 1460 sampai 1450. Selama masih dijaga di atas 1450, AGE sebenarnya masih ada potensi untuk kembali naik. Ya, tapi kalau jebol 1450, dia akan ke 1400 untuk AGI. Lanjut ke hoki. Hoki masih oke lah, ya. Kalau ditanya dia punya support uptrend di satu, bentar. Dia mungkin akan tes ke support uptrend dia di 193 sampai 192. Ya, kalau masih di atas itu masih oke lah, masih ada potensi untuk kembali naik paling tidak menguji area 196 sampai 200 untuk hoki. Lanjut ke Pigas. Ya, Pigas sudah mulai dia buat base di atas ya. Ya, kalau saya pribadi saya sudah infokan saya sudah jualan ya. Saya sudah jualan di atas ya, di atas 1500, tapi saya masih ada sisain sih ya. Karena saya ambilnya di bawah. Jadi posisinya sekarang masih uptrend. Mungkin dia akan buat base dulu di atas. Paling tidak dia akan kembali ke 1400. Itu base uptrend dia. Di 1400 sampai 1380. Itu support uptrend dia. Resisten ya tetap di 1500 sampai 1520. Lanjut ke kayu. Kayu sudah mulai menukik ke bawah. Mungkin dia akan tes support 6462, resisten ada di 66. Posisinya sudah mulai menukik ke bawah. Lanjut ke BJTM. BJTM masih oke. Dia masih fase uptrend. Mungkin dia akan buat base lama masih jaga di 730, 735. Dia masih dalam fase sideways di atas. Resisten ada di 760 sampai 770. Lanjut ke BTPS. BTPS juga masih uptrend, polanya masih uptrend, dia ada sedikit resisten di 3600 sampai 3620. Support sekarang ada di saya dulu 3500 sampai 3460. Itu support uptrend dia untuk sekarang. Lanjut ke DSMG.
DSNG masih oke ya, masih layak untuk dikawal. Dia posisinya masih uptrend selama masih jaga di atas 600 sampai 620. Dia masih posisinya masih uptrend ya. Mungkin kalau kuat dia akan potensi paling tidak menguji 650 sampai 690 ya untuk DSNG selama masih di atas 600 sampai 620. Lanjut ke CAK. CAK mulai rebound tapi belum uptrend ya. Dia ada sedikit resisten di saya lihat dulu. 98 sampai 102. Ya, kalau bisa jebol 102 atau 103 itu lebih menarik. Support sekarang ada di 92 90. Untuk CAK posisinya mungkin akan kalau dia tidak kuat jebol resist dia akan kembali ke support. Mungkin dia akan sideways dulu di persimpangan. Lanjut ke PPRO. PPRO masih oke ya, masih oke selama masih jaga di atas 74. Ini masih oke, ada resisten di 77 sampai 79. Posisinya masih di atas, masih uptrend. Lanjut ke FIRE. FIRE, hati-hati ya. Sudah dia bilang tinggi belum tinggi ya, tapi ini saham-saham gorengan banget ya. Dia turunnya bisa ARB, naiknya juga bisa kenceng ya. Jadi kalau tanya resisten, ada sedikit resisten di 715. Kalau tidak dijebol mungkin akan tes ke 680. Itu support uptrend dia. Support uptrend dia sekarang ada di 660 sampai 680 untuk FIRE. Resisten ada di 715 sampai 740 untuk sekarang. Posisinya masih uptrend. Lanjut ke Antam. Antam mencoba rebound tapi masih belum kuat. Mungkin dia akan buat base dulu di persimpangan ya. Di harga 2260, 2280 itu area support, resisten ada di sekarang di 2000 bentar saya lihat. 2320 sampai 2370 untuk Antam. Mungkin dia akan sideways dulu di persimpangan. Lanjut ke PNBS. PNBS masih sideways ya. Support kuat ada di sekarang ada di 87. 8687 itu support kuat. Resisten ada di sekarang di 90 sampai 95 untuk PNBS. Dia lagi sideways. Ya lebih ke sideways di bawah ya sekarang PNBS ya. Lanjut ke Buka. Buka juga masih sideways di bawah untuk sekarang, tapi masih oke selama masih dijaga di atas 820 itu support kuat dia. Sampai resisten sekarang mungkin dia akan uji ke 850 sampai 860. Itu resisten untuk Buka sekarang. Lanjut ke HMSP. HMSP oke, masih uptrend, posisinya uptrend dengan area support 1065 sampai 1050. Itu support uptrend dia, resisten ada di 1100 sampai 1130 untuk HMSP. Lanjut ke trim. Trim gini, trim ini lagi fasenya fase sideways tapi masih di atas. Dengan catatan dia tidak, saya lihat dari closingnya. Kalau dia masih dijaga di 310, dia masih ada potensi untuk rebound ke atas 310 sampai 316 itu support dia. Untuk sekarang, kalau masih bisa ditahan di sana, dia berpotensi untuk ke 330 sampai 346. Karena dia fasenya masih uptrend ya, masih di atas. Selama masih jaga di 310 sampai 316.
Lanjut ke IPCC. IPCC sudah mulai downtrend tapi masih bisa rebound dari support kuat di 540, 545. Ya mungkin dia akan buat base dulu kalau masih kuat di sana dengan resist di 560 sampai 570. Ya mungkin dia akan sideways dulu di bawah selama masih jaga di 540. Lanjut ke IPCM. IPCM juga mulai downtrend ya, menukik ke bawah. Ada support paling tidak sekarang ada di 3. Saya lihat dulu. 346. Ya, support dia 346. Kalau nggak kuat dia akan ke 340. Jika bertahan dia mungkin akan sideways dengan range harga di range di 358 sampai 364. Posisinya sekarang lagi downtrend. Paling tidak dia buat bust dulu lah di bawah atau sideways dulu di bawah jika bertahan di atas 340 346. Lanjut ke Bevin. Bevin sideways di bawah dengan support ada di 940 950, resisten ada di saya dulu 980 sampai 1000 untuk Bevin. Dia lagi sideways di bawah. Lanjut ke Wins. Wins sebenarnya masih oke selama masih jaga di atas 132 134 ya. Resisten sekarang ada di 137 sampai 140. Posisinya masih uptrend lah. Selama tidak jebol 132. Bentar. Ya 132-nya. Ya jangan sampai jebol 132-nya aja. Kalau jebol dia akan kembali uji support paling kuat di 126 128. Ya intinya polanya sedang mungkin dia akan buat best dulu ya di persimpangan paling tidak ya. Selama masih jaga di 132. Resist ada di 138 140. Oke, lanjut Adro. Adro masih oke, masih uptrend fasenya selama masih jaga di 1840 sampai 1800 dia masih uptrend dengan resisten sekarang ada di 1900 sampai 1930. Ya, resisten bentar saya lihat dulu. Resistennya ada di 1900 sampai 1940 untuk Adro. Lanjut ke Timas. Timas, bentar saya lihat dulu gerakannya nih. Ya agak-agak gorengan ya. Jadi jika mau main di saham ini dia masih oke, masih uptrend selama masih di atas 326 330, fasenya masih uptrend dengan resisten kecil di 340 sampai 34. Nah, saya dulu. 340 344 jika jebol akan berpotensi ke 356 sampai 360-an untuk Dimas. Ya posisinya sedang uptrend untuk sekarang. Ya selama masih jaga di 326 330 fasenya masih fase uptrend. Oke, lanjut. Terakhir Bumi. Bumi sudah cukup tinggi ya. Menurut saya pribadi sudah cukup tinggi. Kalau saya belum berani ambil. Ya, sekarang support ada di 88 sampai 84. Ya, posisinya masih uptrend. Ya, jadi kalau mau ambil kalau saya sih wait and see dulu ya untuk Bumi. Support uptrend dia di 84 sampai 88. Mungkin kalau masih bertahan di 90 dia tidak akan ke 88. Tapi kemungkinan menurut saya dia akan tes dulu. Paling tidak mungkin ya ke 88 dulu.
Kalau kuat dia akan berpotensi ke 94 sampai 100. Posisinya karena posisinya sekarang masih uptrend mungkin ya. Mungkin dia akan buat base dulu di atas. Ya, buat sideway dulu di atas untuk bumi. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu cuan. Oke, salam cuan.